Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku yang soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana hari ini, sudah siap belajar dengan Bu Guru? Pinter, tentunya udah siap ya. Jangan lupa silahkan persiapkan alat tulisnya dan juga pensilnya. Apabila ada hal-hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Bagaimana hari ini, sudah melakukan pembiasaan di pagi hari? Semoga sudah semua ya. Semangat terus. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru di pelajaran matematika. Masih membahas tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Baiklah, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Dengan belajar hari ini, semoga siswa mampu menjumlahkan dua pecahan ataupun tiga pecahan dengan berpenyebut sama dan juga soal cerita ya. Masih tentang pecahan, cuman ini menjumlahkan baik dua ataupun tiga pecahan berpenyebut sama dengan benar. Baiklah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Baik, silahkan Ananda perhatikan dan simak apa yang akan Bu Guru jelaskan hari ini tentang penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Perhatikan contoh di bawah ini. Di sini ada sebuah kue ya, yang mana kue tersebut dibagi menjadi dua, yang artinya menjadi setengah dengan setengah. Setengah yang pertama, apabila ditulis pecahannya adalah menjadi 1/2, dan yang kedua sama 1/2. Maka akan dihasilkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan 2-nya sama maka dipindahkan menjadi 2, maka hasilnya 1. Di mana ini disebut dengan pembilang dan penyebut yang bawah. Nah, itulah penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, karena ini sama, maka langsung saja disimpan di bawahnya. Oke. Nah, itulah penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Sudah paham, Nak? Oke, kalau belum paham, Bu Guru berikan contoh yang berikutnya. Perhatikan lagi. Di sini ada sebuah kue, masih kue ya. Ini disebut dengan pizza. Silakan perhatikan pizza ada berapa potong pizza ini? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahu yang 8 ini disebut apa? Pinter. 8 potong ini disebut dengan penyebut. Sedangkan pizza yang sudah dimakan 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan pembilang. Maka ditulis 3 sebagai pembilang, 8 dari keseluruhan ini disebut sebagai
penyebut. Paham ya? Satu lagi, kita jumlahkan dengan makanan yang sama. Di sini ada pizza yang potongannya sama, yaitu 8. Tapi bedanya pembilangnya atau hanya satu potong pizza yang dimakan. Kalau ini tadi 3. Maka satu potong pizza ini disebut dengan pembilang dan bagian dari keseluruhan disebut penyebut. Maka 3 potong pizza yang dimakan ditambah dengan 1 potong pizza yang dimakan, maka berjumlah 4/8. Oke. Nah, itulah penjumlahan atau contoh yang Bu Guru berikan berikutnya. Sudah cukup paham ya? Gampang kan? Kalau sudah berpenyebut sama, maka yang tinggal dijumlahkan adalah pembilangnya. Baik, lanjut. Perhatikan kembali contoh masalah tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Yuk, kita baca sama-sama ya. Ani sedang bermain sepeda bersama teman-temannya. Perhatikan roda yang ada pada sepeda yang dikendarai Ani. Pada rodanya terdapat 12 jeruji dengan 2 warna yang berbeda, yaitu warna pink dan kuning. Jeruji yang berwarna pink dapat dinyatakan dalam pecahan 8/12. Nah, berarti yang pinknya berwarna 8. Sedangkan jumlah keseluruhan dari jeruji itu adalah 12 atau penyebutnya. Dan yang berwarna kuning dapat dinyatakan dalam pecahan 3/12. 3 sebagai pembilang, berarti ini yang warna kuningnya ada 3, sedangkan 12 itu jumlah dari jeruji dari roda tersebut. Berapa bagian jumlah warna pada jeruji roda tersebut? Baiklah, di sini Bu Guru berikan contoh dengan gambaran seperti ini. Di sini ada roda yang jerujinya berjumlah berapa? 12. Yang mana tadi? Yang warna pink ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, baik, kita tulis pecahannya terlebih dahulu, berarti 8/12 ditambah dengan jeruji yang berwarna kuning. Perhatikan jeruji yang berwarna kuning. Di sini ada berapa? 1, 2, 3. Dan keseluruhan dari jeruji ini ada 12. Maka kita dapat tulis pecahannya 3/12. Nah, baru kita jumlahkan kedua warna tersebut. 8 ditambah 3, maka hasilnya pintar 11/12. Oke, gampang kan? Yuk kita lanjut lagi. Nah, jadi 8 tambah 3 sama dengan 12 per 12 sama dengan 11/12. Oke, lanjut, next. Sekarang penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Nah, di sini ada 3 buah potong kue yang mana masing-masingnya berpenyebut sama, yaitu 4 potong ya. Setiap bagian ini maka dinyatakan dengan 1/4, 1/4 dan 1/4. Yuk perhatikan penyelesaiannya. Berarti kita tulis 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Maka 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya sama, yaitu 4. Lanjut contoh berikutnya. Nih ada sebuah balok. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada
2 balok yang berwarna biru, maka 2 balok ini disebut pembilang. Maka dari keseluruhan balok ini disebut dengan penyebut. 6 berarti 2/6. Berikutnya 3/6 dan selanjutnya 1/6. Maka yuk kita selesaikan penjumlahan 3 pecahannya. Pertama 2/6, yang kedua 3/6, yang ketiga 1/6. Maka kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6/6. Nah, itulah contoh yang kedua dari 3 pecahan yang berpenyebut sama. Cukup paham ya nak ya? Semoga terpahami dengan baik ya. Berikutnya soal cerita. Kita akan menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan soal berikut nih. Ada sebuah soal di sini. Nisa dan keluarganya sedang piknik di pantai. Cuaca sangat cerah dan sedikit panas. Ibu Nisa mengeluarkan bekal puding yang telah dibuat di rumah. Puding tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Nisa mengambil 2 potong puding dan adiknya mengambil 1 potong puding. Berapa potong puding yang diambil Nisa dan adiknya? Yuk, kita selesaikan bersama-sama. Perhatikan. Potongan puding Nisa dapat dinyatakan dalam pecahannya 2/8. Sedangkan adiknya, potong puding adiknya yaitu potongannya berapa? Pecahannya 1/8. Maka jumlah potongan puding yang diambil mereka berapa? 2/8 ditambah 1/8 sama dengan 3/8. Jadi jumlah puding yang diambil Nisa dan adiknya berapa? 3/8. Udah cukup terpahami ya nak ya? Iya, silahkan Ananda belajar lagi di rumah tentang pecahan, baik itu 2 pecahan ataupun 3 pecahan dan juga soal cerita. Nah, mungkin itu saja dari Bu Guru pembelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa Anandaku tetap semangat belajar di rumah. Yo, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.